أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله. Puasa, zakat dibilang bangkrut. Kenapa? Karena dia punya 5 dosa sosial yang belum terselesaikan. Yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah Rahman dan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Jika dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya, secara usia umumnya lebih pendek. Kata Rasulullah SAW, umat Islam itu umurnya dari 60 sampai 70-an, sekitar itu umurnya. Tentang syakinah, ya, mawaddah, warahmah, berkaca pada kisah kurban Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'dah. Yang kami muliakan Ketua Takmir Masjid Ar-Rahman, para sesepuh dan para penasehat, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana ibadah, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial ataupun ibadah intelektual, keilmuan, keagamaan. Tiga-tiganya sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan saat ini. Ibadah ibadah murni, ya, ibadah mahdoh, yaitu sholat subuh, ibadah sosial, silaturahim, silaturahmi, berkumpul dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini yang menyebabkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua. Dan kajian keagamaan terkait dengan akidah Islam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kesempatan ini kita menilik definisi Islam. Pertemuan-pertemuan lalu kita membahas makna iman. Kesempatan ini kita membahas makna Islam dan hal-hal yang terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Islam secara bahasa punya arti tunduk patuh. Ini Islam secara bahasa. Secara syariat, secara istilah, Islam artinya al-imtithalu wal-inqiyadu lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid-darurati min al-a'mal adh-dhahirah. Secara istilah, Islam adalah melaksanakan semua yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad dini bid-darurah, terkait perkara-perkara agama yang sifatnya lahiriah, dikerjakan oleh anggota badan lahiriah. Ini Islam. Salat, puasa, zakat, haji, ini Islam. Pelaksanaannya itu Islam namanya.
secara istilah. Wa ala hadza fal imanu wal islamu mutaghayyirani. Atas dasar inilah iman dan Islam berbeda maknanya. Iman meyakini dalam hati semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam melaksanakan semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa iman dan Islam maknanya satu. Iman dan Islam maknanya satu, sebagian ulama. Karena Islam maknanya adalah al-id'an al-batini. Al-id'an al-batini artinya adalah mengakui secara batin. Ini bagi sebagian ulama yang mengatakan iman dan Islam sama, karena memaknai Islam dengan meyakini secara batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jadi Islam di sini maknanya umum, termasuk keimanan. Wal haqqu, namun setelah melalui kajian mendalam, yang benar adalah annal Islam wal iman idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Jadi iman dan Islam kalau iftaraqa berpisah, ijtama'a maknanya mencakup dua-duanya. Artinya kata iman, kata Islam kalau sendiri-sendiri, iman di ayat sendiri, Islam di ayat sendiri, maknanya bisa mencakup dua-duanya. Tapi jika kata iman dan kata Islam berkumpul dalam satu ayat, ini maknanya berbeda, Islam dan iman. Fayakhussul Islam bil a'malil zahirah. Jadi kalau iman dan Islam terkumpul dalam satu ayat, makna Islam yaitu amal-amal zahir dari sholat dan lain sebagainya. Makna iman keyakinan dalam hati yang kuat. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 35, kata Islam dan kata iman ngumpul jadi satu, sehingga maknanya beda nih. Ya, surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat." Innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang Islam laki atau perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman laki atau perempuan, dan seterusnya. Sehingga makna Islam ini berbeda dengan makna iman kalau berkumpul jadi satu dalam satu ayat. Sebagaimana juga wa kama fi hadisil Islam wal iman, amma idza dzukira ahaduhuma munfaridan, juga sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Ya, di awal-awal Arba'in Nawawiyah ada hadis sahih, hadis Jibril sebutannya. Malaikat Jibril berubah wujud, kemudian mendatangi Rasulullah, lututnya menempel dengan lutut Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, lalu bertanya, mal Islam,
Apa itu Islam? Malaikat Jibril nanya kepada Rasul. Apa itu Islam? Nabi SAW menjawab, ya, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah, gitu ya. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat. Terus yang terkait dengan amal-amal lahiriah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan, mendirikan salat. Ini amal-amal lahiriah. Tanya lagi, mal iman, apa itu iman? Dalam satu hadis tuh terkumpul 2 kata, Islam dan iman. Sehingga Rasulullah SAW menjawabnya pun berbeda antara Islam dengan iman, karena maknanya berbeda. Ketika ditanya apa itu iman, Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairi wa syarrih. Gitu ya. Iman itu meyakini Allah, malaikat, rasul, dan seterusnya. Jadi pada kesimpulannya, kata Islam dan kata iman apabila ngumpul dalam satu ayat atau satu hadis, maka berbeda maknanya. Tetapi amma idza dzukira ahaduhuma munfaridan fa innahu yadullu 'alal akhar. Tapi kalau kata Islam disebut sendiri dalam satu ayat, kata iman disebut sendiri dalam satu ayat, ini bisa mencakup dua-duanya. Contoh di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kata Islam di sini mencakup iman juga. Islam mencakup iman juga. Sebagaimana yang disebut di dalam surat Ali Imran 193 disebut kata iman, tapi yang dimaksud Islam juga. Kalau tadi yang disebut Islam dalam ayat 19, yang dimaksud iman juga. Di sini Ali Imran 193 yang disebut iman, tapi mencakup Islam juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar penyeru yang menyeru pada iman. Yang disebut di sini kata iman, tetapi mencakup juga Islam. Ini makna iman dan makna Islam. Ya. Jadi Islam dan iman apabila berkumpul dalam satu ayat, maka maknanya berbeda. Iman, keyakinan dalam hati, Islam, amal-amal lahiriah. Tetapi ketika dia berpisah, disebut sendiri-sendiri, maka bisa mencakup dua-duanya. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Naik turun iman, nambah ngurang keimanan. Qala an-Nadhimu rahimahullah wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani wa naqsuhu binaqsiha wa qila la khulfa kadza qad nukila. Jadi terkait dengan tambah kurangnya iman, yang terkuat pendapat yang menyatakan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, iman bisa berkurang dengan kemaksiatan. Dalil terkait ini banyak. Di dalam Al-Quran juga banyak. Di dalam hadis Nabi SAW juga banyak. Bahwa iman bisa nambah, bisa ngurang.
beberapa contoh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa iman ini bisa bertambah. Di surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Jika dibaca ayat-ayatnya kepada mereka, ayat-ayat Allah kepada mereka, zadathum imana, ayat-ayat yang dibaca ini yang mereka dengar menambah keimanan mereka. Jadi membaca Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran dapat menambah keimanan. Jadi iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di dalam surat Al-Fatah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah keimanan di atas keimanan mereka. Artinya keimanannya semakin tinggi dan meningkat. Kemudian dalam surat At-Taubah ayat 124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Adapun orang-orang yang beriman, maka keimanan mereka akan terus meningkat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Umar radhiyallahu anhuma lamma sa'alahu. Ibnu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah, al-iman yazidu wa yanqus, apakah iman ini bisa naik, bisa turun, bisa nambah, bisa kurang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, yazidu hatta yadkhula sahibuhu al-jannah wa yanqus hatta yadkhula sahibuhu an-nar. Iya, iman itu bisa nambah sehingga pemiliknya akan masuk surga. Iman bisa ngurang sehingga pemiliknya masuk ke dalam neraka. Ini punya makna bahwa keimanan naik bisa meningkat dengan ketakwaan, dan ketaatan bisa nurun dengan kemaksiatan. Maksiat ini bisa masuk dalam kategori ini, maksiat dosa besar dan dosa kecil. Orang yang melakukan dosa besar dan terus-menerus melakukan dosa kecil, ini berkemungkinan masuk ke dalam neraka. Berkemungkinan masuk ke dalam neraka. Tetapi ketika keimanan itu ada dalam hatinya, syafaat Rasulullah SAW mendatangi orang itu dan diangkat dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala atas berkat syafaat dari baginda Rasulullah SAW berdasarkan hadis-hadis sahih bahwa Rasul diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada manusia saat di akhirat. Dan bulan ini kita memasuki bulan Rabiul Awal sepertinya ya. Sudah masuk ya. Bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur Rasulullah hadir di muka bumi. Adanya Rasul, adanya kita juga. Maka kehadiran Rasul ke muka bumi ini patut disyukuri, dan kita mesti memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait ini, lawuzina iman Abi Bakrin bi imani hadhil ummah la rajuha bihi. Kalau ditimbang imannya Abu Bakar dan imannya umat ini semua,
umat Nabi Muhammad semuanya ditimbang, ditimbangan satunya sendirian Abu Bakar. Keimanannya kalau ditimbang lebih berat Abu Bakar As-Siddiq, satu orang ditimbang dengan lawannya satu umat gitu. Ini keagungan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah SAW mengatakan manusia termulia setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan sifat 20. Sifat 20. Tetapi sebelum membahas satu persatu sifat 20 ini, perlu kita pahami bersama sifat yang umum, mencakup sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang sangat penting untuk dipahami sehingga tidak ada orang yang mengkritisi bahwa sifat Allah kok hanya 20. Allah itu semua sifat, bukan hanya 20. Sebelum membahas detail satu persatu, maka perlu dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi kulli kamalin wa munazzahun an kulli naqs. Allah Subhanahu wa taala memiliki semua sifat kesempurnaan. Allah memiliki semua sifat kesempurnaan dan terbebas dari semua sifat kekurangan. Ini guidance awal, sehingga nanti kita bisa masuk satu persatu dalam rinciannya. Tapi yang tertanam dalam diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan terbebas dari seluruh sifat kekurangan. Fawajibun lahul wujud wal qidam kaza baqa'an la yushabu bil adam. Yang pertama, sifat terkait dengan Allah Subhanahu wa taala yaitu as-sifah an-nafsiyah. As-sifah an-nafsiyah. As-sifah zatiyah. Zat. Ini ada satu sifat zatiyah yaitu wujudullah taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada. Ini yang mesti tertanam, akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mesti tertanam dalam diri kita masing-masing dan ditanamkan dalam diri dan hati anak-anak serta cucu-cucu kita, bahwa Allah ada. Karena di luar sana ada paham yang tidak mengakui adanya Tuhan, paham ateisme, paham tidak mengakui adanya Tuhan. Padahal adanya Tuhan, adanya Allah Subhanahu wa taala ini fitrah manusia. Fitrah manusia. Yang namanya manusia secara fitrahnya pasti mengakui adanya Tuhan. Adanya Allah Subhanahu wa taala, semuanya. Semuanya yang bernama manusia pasti mengakui bahwa Tuhan Allah ada. Dan akal kita pun menunjukkan ke sana, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dibuktikan dengan dalil. Adanya Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dibuktikan dengan dalil. Dulu ada seorang ulama besar, ahli tafsir, ahli usul fikih,
ahli fikih, ahli mantik, ahli ilmu akidah. Namanya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab tafsir besar, Tafsir Al-Kabir. Beliau berdebat dengan seluruh ulama semasanya ketika itu terkait dengan adanya Allah Subhanahu wa taala dan mengemukakan puluhan dalil. Puluhan dalil, bahkan ratusan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke satu tempat, masyarakat di tempat itu berbondong-bondong menemui Al-Imam Ar-Razi. Kemudian ada bapak tua yang dilewati mereka, keheranan. Ini orang rame-rame mau ngapain? Nanya akhirnya, kalian mau ngapain rame-rame? Kemudian orang-orang jawab, ente nggak tahu ada ulama besar yang mengemukakan, membawakan atau menghadirkan ratusan dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Kakek tua itu jawabnya nyantai aja tanggapannya. Hari gini masih butuh dalil Allah ada. Hari ini masih butuh dalil bahwa Allah ada. Itu mau udah katrok gitu. Udah kampungan yang begitu tuh. Hari gini kok masih butuh dalil Allah ada. Kita mau udah nggak butuh dalil lagi bahwa Allah ada, itu udah fitrah. Imam Ar-Razi, ulama besar ini, diberitahu oleh masyarakat ada kakek yang begitu. Akhirnya beliau minta dituntun untuk menemui kakek itu. Ketika bertemu sang kakek, Al-Imam Ar-Razi mengatakan, Allahumma imanan ke imanil ajaiz. Allahumma imanan ke imanil ajaiz. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku keimanan seperti imannya orang-orang yang lemah nih. Dia mah nggak pernah belajar, apalagi belajar yang dalil-dalil yang ribet itulah, ya. Kemudian menyimpulkan hukum dengan bahasa Arabnya dan lain sebagainya, macem-macem lah. Nggak mampu untuk itu. Tetapi dia beriman kepadamu ya Allah, beriman akan adamu gitu. Allahumma imanan ke imanil ajaiz. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan aku keimanan seperti imannya orang-orang yang lemah nih, yang nggak pernah belajar tapi percaya akan keberadaanmu ya Allah. Jadi fitrah adanya Allah Subhanahu wa taala itu fitrah. Ala wujudillahi ta'ala. Tetapi ketika kita hidup bermasyarakat, apalagi hidup di tengah-tengah yang masyarakatnya bermacam-macam, dan kita perlu menjelaskan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hadapan orang-orang yang tidak mengakui adanya Allah. Perlu mengemukakan dalil-dalil ini. Al-Imam Asy'arawi, pengarang kitab tafsir Asy'arawi dari Mesir. Itu julukannya mah dai sejuta umat lah kalau di Indonesia. Itu Syekh Asy'arawi. Mengemukakan al-adillah ala wujudillah. Ya, dalil-dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalilu ala wujudillahi ta'ala huwal asas alladhi yubna alaihi isbatus sifatil ukhra. Jadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala ini menjadi pondasi untuk menetapkan sifat-sifat Allah yang lain. Fala yumkinu isbatul wajibat wa nafyul mustahilat wal qaul bi imkanil jaizat biduni isbati annahu ta'ala mawjudun wajibul wujud. Jadi
tidak mungkin bisa ditetapkan sifat-sifat wajib bagi Allah, ditiadakan sifat-sifat mustahil Allah dan yang lain sebagainya tanpa ada penetapan bahwa Allah ada dan adanya wajib. Kalau kita adanya mungkin, kalau Allah adanya wajib. Apa maksud adanya wajib? Wajib adanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa adanya tidak bisa dimasuki tidak ada. Itu namanya wajibul wujud. Adanya Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Artinya ada terus, tidak pernah dimasuki tidak ada. Kalau kita manusia itu adanya mungkin. Apa yang dimaksud adanya mungkin? Adanya didahului tidak ada. Kemudian setelah ada tidak ada. Tidak ada, ada, lalu tidak ada. Ini sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala adanya wajib. Ini yang mesti tertanam dulu, yang mesti tertanam, supaya nanti tidak ada dan tidak ada celah sedikit pun yang masuk ke dalam diri kita atau hati kita ketika dalil terkait Allah Subhanahu wa taala dan adanya Allah ini enggak ada dalam Al-Qur'an misalkan. Tidak ada yang ayat Al-Qur'an yang menyebutkan Allah ada gitu. Lalu hati kita goyang. Oh iya ya. Allah saja dalam Al-Qur'an tidak mengatakan saya ada gitu. Allah ada, nggak ada. Tapi sifat-sifat yang lain disebut oleh Allah. Al-Hayy, Al-Hayy, Maha Hidup, ya, dan yang lain sebagainya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada tidak disebut dalam Al-Qur'an, sehingga hati goyah. Jadi Allah tidak ada kalau begitu. Karena dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu firman Allah sendiri, tidak menyatakan adanya Allah. Jadi ini yang perlu tertanam nih, bahwa Allah ada dan adanya wajib. Tidak mungkin setelah itu tidak ada. Dan sebelumnya tidak ada, tidak mungkin. Jadi ada. Tidak mungkin didahului tidak ada dan disudahi tidak ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu haqiqatin ilmiyah. Semua hakikat ilmiah la budda an tastanida fi nihayatil amri ila haqiqatin daruriyatin la tahtaju ila burhanin. Jadi semua hakikat ilmiah mesti bersandar kepada hakikat darurat, hakikat daruri. Daruri itu yang mesti, yang tidak butuh dalil, tidak butuh bukti. Wa illa la dhallal burhan fi silsilatin la tanqadi fala yazulul jahal wa la yahul mahallahu al-ilm. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini tidak butuh dalil, karena kalau butuh dalil maka dalil ini butuh dalil dan bukti ini butuh bukti lagi. Bukti yang A butuh bukti B, bukti B butuh bukti C, bukti C butuh bukti D, terus sampai Z, tidak berkesudahan. Dan tidak berkesudahan ini mustahil. Logika kita mengatakan mustahil, ya kan? Mustahil. Kalau pengen tahu A harus tahu B, kalau pengen tahu B harus tahu C, kalau tahu C harus tahu D. Terus apa A ini? Nggak tahu ujungnya. Dan ini tidak bisa ketika berbicara Allah Subhanahu wa taala, zat yang mutlak, tidak didahului tidak ada dan tidak disudahi tidak ada. Ini tidak pas. Manusia bisa, ya, dibuktikan dalil keberadaan manusia, iya, ya. Karena manusia diciptakan. Kalau Allah tidak diciptakan,
Bagaimana kita menciptakan dalil untuk zat yang tidak diciptakan? Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan di dalam Al-Qur'an ayat saya ada? Karena ketika ada dalil ini butuh dalil yang lain. Dan seterusnya tidak berkesudahan. Fala yazul al-jahl wala yahul mahallahu al-ilm. Maka terus saja kita berada dalam kubangan ketidaktahuan. Maka terkait Allah Subhanahu wa taala, zat Allah seperti apa modelnya dan lain sebagainya, kita tidak diperkenankan, bahkan dilarang untuk membayangkan Allah Subhanahu wa taala. Ketidaktahuan kita terhadap zat Allah itulah tahunya kita. Ya. Jadi tidak semua tidak tahu artinya bodoh, enggak. Justru tidak tahu menunjukkan bahwa dia pintar. Maka ulama-ulama kita dulu, Imam Malik contohnya. Imam Malik, siapa yang enggak kenal Imam Malik? Ya, termasuk pelopor ahli hadis. Termasuk yang pertama membukukan dan mengumpulkan hadis Rasul dalam satu kitab, Muwatta namanya. Kemudian beliau pendiri mazhab Maliki dalam urusan fikih. Siapa yang tidak kenal Imam Malik? Ketika ditanya 40 pertanyaan, hanya bisa jawab 6. Yang sisanya 44 beliau jawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ketika ditanya, kenapa Anda jawab kok tidak tahu? Tidak tahunya saya itu ilmu saya. Jadi sungguh bodoh orang tidak tahu kemudian menjawab. Ini kan bodoh namanya. Tidak tahu menjawab, itu bodoh. Kita tidak tahu zat Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjawab zat Allah itu begini. Justru itulah kebodohan kita. Tidak tahunya kita, justru itulah ilmunya kita. Waqad ajma'al ulama ala anna wujuda syai'in minal mumkinat duna asbabin taqtadi wujudahu batilun bil badaha. Para ulama sepakat, ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa adanya sesuatu minal mumkinat yaitu makhluk, manusia. Adanya manusia, sederhananya begitu. Adanya manusia tanpa ada bukti yang menunjukkan adanya manusia berarti batil bil badaha. Secara logika batil itu, tidak benar. Manusia ada, mana buktinya? Ini bisa untuk manusia. Waqad marra bika anna jami'al ahkam al-mafruḍah fil 'aql la takhruj an ahad awsaf salasah al-wujub, al-istihalah, al-imkan. Jadi hukum logika kita itu hanya membatasi 3: wajib, mustahil, dan mungkin. Wajib, mustahil, mungkin. Wa hadzal kaun alladhi narahu fi jumlatih innama huwa min naw'il mumkin. Jadi alam dan jagat raya ini yang kita lihat ini masuk dari jenis mungkin, yaitu annal aqla yajzim bi annahu la yatarattabu ayyu muhal ala fardin idamih wa yara anna minal mumkin an tujad asbab tu'dimuhu min aslihi. Jadi yang dimaksud dengan mungkin di sini akal memastikan bahwa tidak ada kemustahilan, manusia itu tidak ada. Juga mungkin juga ada sebab-sebab yang menghilangkan manusia dari asalnya. Wa kullu hadza
wa kullu ma hadha sya'nuhu fala budda lahu min mu'assirin khariji yurajjihu fihi ahad janibail imkan 'ala al-janib al-akhar fal 'alam la budda lahu min mu'assir wa quwwa uzma awjadathu wa hiya quwwatullahi ta'ala. Jadi manusia mesti ada sebab yang mengadakan manusia. Sebab yang mengadakan manusia adalah kudrah Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mempengaruhi adanya manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang mempengaruhi adanya Allah tidak ada, karena Allah yang mempengaruhi gitu. Maka ibtal al-qaul bis-sadfah wat tabi'ah. Jadi dari sini alam jagat raya ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam butuh pencipta. Mesti alam atau jagat raya, makhluk hidup mesti ada pencipta. Dan ini jagat raya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah pencipta, maka jagat raya semuanya menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sadfah. Sadfah itu artinya ada begitu saja. Makhluk hidup itu ada begitu saja. Ada yang pemikir-pemikir barat itu ada yang berpendapat demikian, bahwa manusia itu hidup ya begitu saja adanya, tanpa ada yang menciptakan, hadir gitu saja. Atau tobi'ah. Tobi'ah itu alam, ya, faktor alam yang mengadakan manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fasid, cara berpikir yang tidak benar, cara berpikir yang rusak. Ya. Grand Syekh Al-Azhar Profesor Dr. Ahmad Thayyib dalam bukunya Muqawwimatul Islam ini mengkritisi dan membantah semua yang dipikir oleh orang-orang barat terkait sadfah ini. Adanya manusia itu begitu saja gitu. Begitu saja ada gitu, tanpa ada yang menciptakan. Dibantah dalam bukunya Muqawwimatul Islam, dan buku Muqawwimatul Islam ini sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya Pilar-Pilar Islam, ya, terkait dengan bantahan ini. At-tasalsul. At-tasalsul itu kalau mau paham ini harus paham ini, kalau mau paham ini harus paham itu, harus paham yang lain, terus itu tidak berujung. Kama anna tasalsul manqudun bil his wal musyahadah, zalika annana na'lam bi anna hunaka makhluqat qad inqaradat falau tasalsalatil mawjudat ila ma la nihayata lahu bihaitsu takun kullu wahidah minha ma'lulah lima qablaha wa illa lima ba'daha laman qaradat tilkal mawjudat wa dzalika batilun bil musyahadah. Jadi manusia ini tidak bisa hidup terus menerus. Kita saksikan sendiri, realitanya demikian. Dilihat oleh mata kita, ada yang mati. Sehingga manusia ini pasti mati, tidak mungkin terus menerus tasalsul. Begitu juga daur. Ini semua menunjukkan bahwa ciptaan ini, para ulama akidah membahas alam dan jagat raya sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan mereka. Jadi ayat Al-Qur'an, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait dengan ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan, disilakan. Allahu a'lam. Iya. Waalaikumsalam.